Bab 60. Penatua. Huang Long memandangi botol-botol itu dan mendengus. Air sungai dari belakang gunung tidak boleh dibuang. Saya akan mengambil 2 botol ini. Anda dapat pergi dan beristirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan kitab suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda, katanya. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dalam perjalanan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, satu-satunya tekniknya adalah teknik atraksi. Setelah Wang Lin pergi, Huang Long berbalik. Dia dengan hormat membungkuk dan berkata, "Penatua Sangguan, apakah menurut Anda apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Dan bagaimana kita harus menghadapinya?" Seorang lelaki tua kurus mengenakan jubah biru berjalan ke aula utama. Wajahnya sangat suram. "Seberapa banyak yang benar, Huang Long? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa lelaki kecil itu tidak mengatakan sepatah kata pun kebenaran?" Huang Long mengungkapkan ekspresi malu. Ini adalah salah satu dari 10 tetua bangunan yayasan. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling penting. Dia sebagai kepala sekte dan sesama saudara bela diri menjadi sesepuh hanyalah sebuah front yang disiapkan untuk dunia luar. Aturan sekte Heng Yue adalah jika seseorang mencapai tahap foundation building, mereka bisa menjadi sesepuh dan menikmati hak istimewa peran itu. Jika seseorang mencapai formasi inti, maka mereka akan menjadi salah satu tetua sejati dari sekte Heng Yue, dan jika seseorang mencapai Nas Chen Sol, maka mereka akan dianggap sebagai leluhur dari sekte Heng Yue. Biasanya, 10 tetua bangunan yayasan berada dalam pelatihan pintu tertutup, tetapi, setelah mendengar berita mengejutkan dari sekte Suandao, Huang Long dengan cepat menemukan 10 tetua untuk memberitahu 2 tetua sejati formasi inti tentang masalah ini. Penampilan Wang Lin sangat tidak terduga untuk Huang Long, jadi dia mengambil kesempatan untuk membawa Wang Lin ke sini untuk menanyainya dan meminta para tetua gedung yayasan menanyainya juga. Penatua Sangguan melihat botol-botol di tangan Huang Long. Dia memindai mereka dengan indera ilahi, lalu berkata, "Bocah cilik ini memang mengatakan satu hal yang benar. Ini memang air sungai dari gunung belakang, dan jika dikonsumsi setiap hari akan membantu budidaya." Huang Long ragu-ragu sejenak. "Penatua Sangguan, apakah menurut Anda teknik yang digunakan Wang Lin benar-benar teknik atraksi?" Dia bertanya. Penatua Sangguan memandang Huang Long dan berkata, "Saya melihat pertandingannya dan saya dapat memastikan bahwa teknik yang dia gunakan benar-benar adalah teknik atraksi." Ekspresi Huang Long sangat berubah. Apakah itu benar-benar teknik ketertarikan? Tapi bagaimana bisa begitu kuat sehingga bisa menangkap harta magis? Dia bertanya. Penatua Sangguan dengan dingin mendengus dan berkata, "Teknik apapun, setelah berlatih untuk jangka waktu yang lama, akan memiliki beberapa efek khusus, meskipun itu bukan apa-apa bagi para pembudidaya pembangunan yayasan. Teknik atraksi ini adalah teknik paling dasar di dunia kultivasi. Apakah Anda masih tidak mengerti bahwa semakin mendasar tekniknya, semakin lama sejarahnya?" Huang Long dengan cepat mengangguk setuju. Penatua Sangguan merenung sejenak, lalu berkata, "Kultivasi anak ini memang berada di lapisan ketiga, tetapi dia memiliki terlalu banyak energi spiritual di tubuhnya, jadi saya tidak dapat memeriksa semuanya dengan jelas. Dugaan saya adalah bahwa kekuatannya adalah kondensasi ki lapisan ke-14,
jadi dia harus dapat mencapai tahap pembangunan fondasi segera. Tidak apa-apa bagi murid seperti ini untuk memiliki rahasianya, karena sekte tersebut berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Sekte Suandao memang pantas disebut sekte kecil. Mengirim beberapa junior kondensasi Qi sebagai penatua dan berani mencoba memenangkan Wang Lin di depan kami dengan transmisi suara. Huang Long tertegun. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang transmisi suara, tetapi bertanya, Huang Long menurut Tetua Sangguan, mengenai hal-hal tentang leluhur. Penatua Sangguan menghela nafas. Sebuah cemberut muncul di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, para leluhur belum mengirim kembali pesan apapun dalam 30 tahun. Saya khawatir, sayangnya, ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan. Jika Sekte Suandao benar-benar menginginkan puncak Heng Yue, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Negara Zhao adalah tempat yang luas dan akan memiliki tempat untuk Sekte Heng Yue kita. Setelah dua tetua sejati membobol Nas Chen Sol, semua penghinaan ini akan terbayar kembali. Huang Long tersenyum pahit dan diam-diam mengangguk. Adapun Wang Lin, setelah dia berjalan keluar dari aula utama, semua murid batin memberi jalan untuknya dan penuh hormat. Perawatan ini benar-benar berlawanan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kekuatan, di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Wang Lin merasa agak emosional saat berjalan kembali ke Taman Sun Dasu. Saat dia masuk, dia langsung melihat Sun Dasu berjalan dengan senyum di wajahnya. Murid yang baik, guru sudah lama menunggumu. Di sini, buatkan beberapa guru teh pemulihan kualitas terbaik untuk Anda. Ini akan membuatmu merasa jauh lebih baik setelah meminumnya. Dengan itu, dia mengambil cangkir dari meja batu di taman dan menyerahkannya pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi agak aneh. Perilaku Sun Dasu berubah terlalu cepat, menyebabkan Wang Lin tertegun sejenak. Sun Dasu melihat ekspresi Wang Lin. Dia dengan canggung tersenyum dan berkata, dengan tatapan tulus di matanya, Wang Lin, sebagai gurumu, aku tidak baik dan kami memiliki banyak kesalahpahaman. Wang Lin tidak mengambil cangkirnya. Dia memindai teh dengan indera ilahi dan menemukan fluktuasi energi spiritual. Dia berkata, murid lelah, jadi saya tidak akan minum teh ini. Sun Dasu dengan cepat berkata, lelah. Maka Anda harus beristirahat. Tempat Anda menginap sebelumnya terlalu kecil. Mulai hari ini, kamu bisa tinggal di kamarku. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya sangat berhati-hati. Harus dikatakan bahwa, di dalam sekte, Sun Dasu adalah orang yang paling curiga padanya, jadi Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak akan tinggal lama. Saya akan kembali ke gunung belakang untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup dalam beberapa hari. Sun Dasu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sun Dasu melihat teh di tangannya. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dengan senyum tipis di wajahnya dan menatap Sun Dasu dengan serius. Wajah Sun Dasu tiba-tiba menegang dan dia berkata, murid yang baik, apakah ada yang lain? Wang Lin mengungkapkan ekspresi sarkastik. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, Guru, Anda terlihat sangat gugup. Jantung Sun Dasu berdetak kencang. Dia mundur 2 langkah dan mendapatkan kembali ketenangannya. Guru memang gugup. Anda, muridnya,
jauh lebih kuat dari saya. Saya hanya berada di lapisan kelima dari kondensasi Qi, katanya. Wang Lin melihat teh itu dan berkata, "Guru, minumlah teh ini untuk murid." Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah dan dia memaksakan sebuah senyuman. "Apa ini? Jika Anda tidak ingin meminumnya, saya akan membuangnya saja." Dengan itu, dia melempar cangkir itu ke tanah dan mundur beberapa langkah lagi, sampai kakinya berada di gerbang. "Guru, minumlah." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya. Cangkir yang jatuh ke tanah berhenti dan melayang ke arah Sun Dazu. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa Sun Dazu memiliki niat bermusuhan. Memang ada yang salah dengan tehnya. Ekspresi Sun Dazu menjadi gelisah. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Wang Lin, sepertinya kamu masih salah paham tentang gurumu. Anda yakin ada yang salah dengan teh ini? Baiklah, aku akan meminumnya." Sun Dazu mengambil teh dan meminumnya. Kemudian, dia melempar cangkir itu ke tanah dan berkata, dengan ketidakpuasan, "Apakah tidak apa-apa? Kepala sekte telah meminta saya untuk berbicara dengannya. Ini akan menjadi buruk jika aku terlambat. Jika ada hal lain, mari kita bicara sesudahnya." Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tubuhnya. Ekspresi Sun Dazu berubah dan dia dengan cepat mundur, tetapi bagaimana kultivasi lapisan kelima bisa dibandingkan dengan Wang Lin? Sebentar lagi, dia tiba di sebelah Sun Dazu. Matanya berbinar dan dia menamparkan dada Sun Dazu sebelumnya. Ketika Sun Dazu meminum tehnya, dia menyadari bahwa Sun Dazu tidak benar-benar meminum tehnya, tetapi mengelilinginya dengan energi spiritual. Dengan tamparan itu, energi spiritual Sun Dazu tersebar dan teh dengan cepat larut ke dalam tubuh Sun Dazu. Ekspresi Sun Dazu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi kemarahan. Dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin membunuh guru Anda? Jika kau membunuhku, Sekte Heng Yue tidak akan memaafkanmu." Wang Lin tetap diam. Dia mengirimkan perasaan ilahi dan menemukan bahwa teh telah benar-benar larut dalam tubuh Sun Dazu. Kemudian, dia merasakan seutas kabel berjalan dari teh ke kepala Sun Dazu. Sun Dazu juga merasa ada yang tidak beres, tetapi sebelum dia dapat berbicara, benda seperti kawat itu telah mencapai kepalanya. Seketika, ekspresi muramnya mulai rileks. Wang Lin menatap Sun Dazu dan segera menyadari ada yang tidak beres. Ekspresi Sun Dazu tampak agak kusam. Dia merenung sedikit, lalu bertanya, "Guru, murid tidak mencoba membunuhmu, tetapi kamu mencoba untuk bertindak melawanku. Namun, jika guru benar-benar meminum tehnya, saya tidak akan melakukan ini." Ekspresi Sun Dazu tetap kusam. Dia dengan cepat berkata, "Tehnya tidak boleh diminum." Wang Lin tertegun. Dia dengan hati-hati memeriksa Sun Dazu sebentar, lalu bertanya, "Mengapa tidak diminum?" Sun Dazu berkata, dengan ekspresi tumpul, "Ada rumput nematoda 3 benang di dalam teh." Mata Wang Lin berbinar. Apa efek yang dimiliki rumput nematoda 3 benang? Dia bertanya. Kemampuan untuk mengendalikan orang yang meminumnya dalam waktu singkat. Ini adalah bahan utama untuk membuat boneka. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. "Kenapa kau ingin aku mengambilnya?" Dia bertanya. "Sejak saya mengetahui bahwa Anda memiliki labu itu, saya memiliki beberapa keraguan di hati saya, jadi saya menerima Anda sebagai murid saya." Awalnya,
Saya ingin membawa Anda ke lapisan pertama sehingga saya bisa menggunakan teknik pencarian jiwa pada Anda, tetapi saya telah memberi Anda rumput penghambur energi spiritual, jadi saya pikir Anda membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai lapisan pertama, dan menyerah pada ide itu. Dalam kompetisi, Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang luar biasa, jadi saya pikir Anda pasti memiliki lebih banyak labu, dan bahkan rahasia lainnya. Saya ingin meningkatkan kultivasi saya juga, jadi saya berpikir untuk memberi Anda teh ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa itu rumput penyebar energi spiritual? Juga, apakah Anda memberitahu orang lain tentang saya? Dan mengapa Anda tidak menggunakan rumput nematoda 3 benang ini pada saya sebelumnya? Rumput penyebaran energi spiritual digunakan untuk membantu menghilangkan semua kultivasi Anda. Adapun masalah tentang Anda, saya tidak pernah memberitahu siapapun. Saya tidak ingin siapapun selain saya mencuri labu, dan, setelah itu, banyak hal berubah terlalu tiba-tiba, jadi berbicara sekarang malah akan menyakiti saya, jadi saya memutuskan untuk bertindak. Untuk rumput nematoda 3 benang, aku tidak memilikinya sebelumnya. Saya mendapatkannya dari kultivator lain ketika saya meninggalkan gunung tahun lalu. Kultivator itu mengatakan bahwa jika digunakan pada kultivator di bawah bangunan fondasi, tingkat keberhasilannya 90%. Saya awalnya ingin menggunakannya pada Lun Yunji, untuk mengeluarkan beberapa pil darinya. Wang Lin menjadi geram dan mencibir. Apakah kamu tidak takut aku mengetahuinya? Untuk menemukan rahasia yang kamu pegang, aku tidak perlu khawatir tentang banyak hal. Saya sudah tua. Jika saya tidak meningkat, maka saya tidak akan pernah bisa mencapai pembangunan fondasi seumur hidup saya. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah Anda akan kembali hari ini, jadi saya memutuskan untuk berjudi dan menyiapkan teh ini. Jika Anda kembali, saya akan menawari Anda teh, dan jika tidak, saya berasumsi Anda akan bersama kepala sekte dan akan tinggal di gunung belakang hampir sepanjang waktu, jadi saya tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertindak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia dengan dingin bertanya, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa kepala sekte sedang mencari Anda. Benarkah itu? Tidak. Saat kata-kata Sun Dasu keluar, mata Wang Lin berbinar dan dia membanting tangannya ke kepala Sun Dasu. Darah mulai mengalir dari lubang Sun Dasu dan dia jatuh ke tanah. Wang Lin menatap tubuh Sun Dasu. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan itu adalah gurunya. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin menyingkirkan tubuh Sun Dasu. Dia berjalan keluar dari sekte Heng Yue dengan ekspresi kusam sampai dia mencapai gunung, lalu melemparkan tubuhnya ke bawah. Bab 61. Leluhur. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan meninggalkan jejaknya di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapa saja yang mencoba menyelidiki dengan indera ketuhanan mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius itu dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Sehubungan dengan hal ini, Si Tunan mengatakan bahwa manik penentang surga memiliki elemen air yang cukup dan sekarang membutuhkan elemen kayu. Karena itu,
Dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan Sekte Heng Yue untuk mendapatkan material dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi manik-manik yang menentang surga dengan itu. Wang Lin telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan ke-14 Ki kondensasi. Namun, dia ingin tahu tentang bagaimana dia tidak membutuhkan nyanyian apapun dan hanya berkembang sejauh ini melalui kultivasi. Dia menduga itu ada hubungannya dengan si Tunan. Sambil memegang manik itu, dia memasuki ruang mimpi. Tepat saat dia akan masuk, dia dengan cepat menyingkirkan manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, si Tunan berkata, dengan ketidakpuasan, mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu di kompetisi tadi? Jika itu aku akan membunuh semua jantan dan menyedot semua betina, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Itu akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang Anda lakukan yang sesuai dengan selera saya adalah membunuh Sun Dazu itu. Tidak buruk. Sama seperti saya di masa muda saya. Wang Lin, Anda harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat memakan yang lemah. Jika kamu terus berpikir naif, maka aku khawatir kamu tidak akan hidup lama. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Senior, haruskah langkah selanjutnya mempersiapkan pembangunan fondasi? Junior tidak tahu mantra apapun untuk memasuki gedung yayasan. Si Tunan mendengus dan berkata, saya tahu nyanyiannya, tetapi memasuki tahap pembangunan yayasan adalah langkah sebenarnya ke dunia kultivasi dan sangat sulit. Anda harus menemukan tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk membantu meningkatkan peluang Anda untuk menerobos. Juga, mata air spiritual dan air salju Anda tidak akan cukup lagi. Saat Anda memasuki gedung fondasi, Anda membutuhkan banyak energi spiritual, jadi lebih baik Anda mempersiapkan beberapa embun spiritual. Wang Lin mengangguk dan berkata, embun itu mudah didapat. Itu hanya membutuhkan banyak waktu. Si Tunan menghela nafas dan berkata, tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Qi, adalah menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan dasar untuk tahap foundation building. Sampai sekarang, Anda sudah dapat mencoba masuk ke tahap pembangunan fondasi, tetapi saya sarankan Anda menunggu hingga mencapai lapisan ke-15. Bakat Anda tidak begitu bagus, dan meskipun saya telah menggunakan esensi saya sendiri untuk membantu Anda dalam beberapa dekade terakhir ini, memasuki tahap pembangunan fondasi adalah tindakan yang menantang surga. Jika saya masih memiliki tubuh saya hampir tidak dapat membantu Anda melewatinya, tetapi saya tidak dapat berbuat banyak sekarang. Selain itu, alat seranganmu terlalu sederhana. Hanya satu teknik tidak akan berhasil. Namun sayangnya, semua teknik yang saya miliki mengharuskan Anda untuk menggunakan setidaknya pada tahap membangun fondasi. Kamu harus segera mencapai tahap pembangunan fondasi jadi aku bisa memberikan metode kenaikan dunia bawah kepadamu. Wang Lin tercengang dan berkata, metode kenaikan dunia bawah. Si Tunan dengan bangga berkata, benar. Hehe, bahkan di rumahku, negara peringkat 6, itu masih merupakan metode kualitas terbaik. Sayangnya, itu membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasinya akan terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangat kuat. Begitu kamu mencapai puncak metode ini, kamu bahkan bisa bertarung melawan ahli dari negara peringkat 7.
ini diselesaikan. Besok, Anda dapat pergi ke perpustakaan kitab suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki. Tetapi, begitu Anda mencapai gedung yayasan, Anda harus berlatih metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Juga, Wang Lin, yang terbaik adalah kamu tidak meletakkan manik penentang surga di tas peganganmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dadamu, agar aku tetap bisa berkomunikasi denganmu saat kamu tidak berada di ruang mimpi, dan kamu bisa memasuki ruang mimpi melaluiku. Waktu perlahan berlalu saat Si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik-manik itu di dekat dada, lalu meminum cairan spiritual dan berkultivasi sepanjang malam dalam keheningan. Pagi berikutnya, Wang Lin membuka pintu. Tubuhnya melayang ke udara saat dia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di udara aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah saat melihat Wang Lin. Senyum di wajahnya jauh lebih hangat daripada kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut aku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di subpuncak Gunung Hengyue, Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area tempat kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi terbang lurus melewatinya dan masuk lebih dalam ke puncak Pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terlarang di Sekte Hengyue. Disinilah tetua sejati formasi inti dan tetua bangunan yayasan berkultivasi. Jadi jangan sembrono menyebarkan indera ilahi Anda, atau Anda mungkin menyinggung mereka." Wang Lin segera setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengayunkan tangannya ke udara, dan berbisik, "Buka." Sepotong batu giok dengan cepat mulai bersinar dan sebuah lingkaran mulai melebar darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Huang Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu dan mengikutinya masuk. Saat dia masuk, matanya kabur. Ketika matanya jernih, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7-8 indera ilahi yang kuat keluar dan mengamatinya. Kemudian, sebuah suara pelan dan kuno keluar, "Jadi kamu adalah Wang Lin." Tidak buruk. Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa yang lebih tua." Dan pada saat yang sama, suara Si Tunan bergema di benaknya. Tempat ini membuatnya lebih terlihat seperti sekte kecil. 2 core formation dan 10 foundation building cultivator, lumayan. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram. "Apa, tetua? Ini leluhur." Wang Lin tertegun. Suara itu datang lagi. "Tidak apa-apa. Kebiasaan sekte tidak berguna di sini. Wang Lin, kali ini, Anda telah melakukan perbuatan baik untuk sekte, jadi Anda dapat memilih teknik apapun yang Anda suka di perpustakaan kitab suci ini. Perpustakaan kitab suci ini tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di halaman. Disinilah teknik sebenarnya dari Sekte Hengyue disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika Anda mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi yang lebih besar.
Anda tidak boleh terlalu serakah dan Anda harus memilih yang tepat. Huang Long, kamu bisa membawanya ke sana sekarang. Dalam benak Wang Lin, si Tunan mencemooh berkata, hanya formasi inti sebagai leluhur. Ketika saya masih muda, semua pembudidaya formasi inti mencoba untuk menyedot saya, dan beberapa pembudidaya formasi inti perempuan bahkan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan saya. Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia tidak mendengar apapun yang dikatakan si Tunan. Huang Long dengan cepat dan penuh hormat menanggapi. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memberikan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua. Bab 62. Bencana. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, ini perpustakaan kitab suci. Anda bisa masuk ke dalam. Di lantai pertama terutama teknik untuk tahap Qi condensation. Anda bisa melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatian Anda pada lantai 2, karena disitulah teknik pembuatan pondasi tahap. Aku akan menunggumu di luar. Wang Lin sedikit gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Bangunan ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak potongan batu giok hijau, mengambang di rak dan memancarkan cahaya hijau. Si Tunan mengejek, tidak perlu melihat. Hal-hal apa saja yang ada. Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, saya bahkan tidak mau repot-repot untuk melihat mereka. Wang Lin tidak bergegas ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata si Tunan. Dia berjalan ke setiap potongan batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji tekniknya. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan melihatnya dari dekat. Teknik kualitas terbaik, naga api. Si Tunan segera berkata, teknik berkualitas tinggi. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran berkualitas rendah. Teknik api jiwaku adalah teknik kualitas terbaik. Wang Lin tertegun. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah, lengkapi sampah. Dari mana saya berasal, Anda bisa mendapatkannya dari mana saja dan mereka berani menyebutnya sebagai teknik kualitas terbaik. Pelarian 5 elemen saya adalah teknik kualitas terbaik yang nyata. Teknik kualitas terbaik, pedang angin. Ini masih sampah. Aku tahu Howling Gale. Ini 100 kali lebih kuat. Formasi guntur 9 hari. Apa semua ini omong kosong? Ini jelas hanya teknik guntur yang buruk. Mengapa memberinya nama yang terdengar kuat? Sampah. Transformasi abadi. Ini agak menarik, tapi masih sampah. Saya tahu transformasi abadi yang lebih besar. Ini 100 kali lebih kuat. Si Tunan mengejek setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin cemberut. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa lusin batu giok yang melayang di udara. Si Tunan dengan malas berkata, semua ini berkualitas rendah. Tidak perlu melihat mereka. Wang Lin tersenyum kecut dan berpikir, kamu adalah senior dari negara budidaya peringkat 6. Tentu saja tidak satu pun dari teknik ini yang cukup baik untukmu. Si Tunan mendesak, Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini. Cepat temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, begitu Anda mencapai pembangunan yayasan, Anda dapat meninggalkan sekte kecil ini. Suasana antisipasi sebelumnya semuanya telah dihancurkan oleh si Tunan, jadi Wang Lin keluar dari perpustakaan kitab suci,
mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia tercengang dan bertanya, "Kamu mengambilnya secepat itu? Anda harus hati-hati memilih. Perpustakaan kitab suci ini berisi teknik terbaik di negara budidaya Zhao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakannya." Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan Situnan dan pujian tetua menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, "Murid telah memilih." Huang Long mengerutkan kening dan hendak menanyakan teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. "Saya Punanzi Sekte Suandao. Junior dari Sekte Heng Yue, cepat keluar dan sapa aku." Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. 2 sosok di depan adalah yang paling mencolok. Salah satu dari keduanya memiliki kulit merah dengan mata yang jernih dan tajam. Di sebelahnya adalah seorang wanita tua. Wajahnya penuh kerutan dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam melihat ke langit. Di belakang keduanya ada 10 tetua, semuanya dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Situnan dengan serius berkata, "Wang Lin, ada kultivator jiwa yang baru lahir di luar. Sekte Heng Yue dalam masalah besar sekarang. Anda harus menemukan kesempatan dan melarikan diri. Dengan saya di sini, saya dapat membuatnya untuk sementara waktu sehingga dia tidak dapat merasakan Anda. Jika aku memiliki tubuhku, aku tidak akan takut pada Nas Chen Sol belaka." Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Pria tua berwajah merah dengan keras berkata, "Pun Nan Senior, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Sekte Heng Yue saya. Tolong beritahu kami." Sosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, "Jika itu 500 tahun yang lalu, saya akan terintimidasi oleh formasi pertahanan Sekte Heng Yue, tetapi melihatnya sekarang, memang begitu. Setelah saya memecahkan formasi ini, saya akan berbicara dengan Anda para junior." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera menciptakan tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu terbanting ke tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak pinus dan puncak Heng Yue. Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk Sekte Heng Yue. Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi defensif ini akan memiliki beberapa teknik canggih di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampak di sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya, berapa banyak seranganku yang bisa dilakukan. Pun Nanzi tersenyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lainnya dan membanting lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu menjadi pucat. Dia mengayunkan udara di depannya dan menciptakan celah. Dia dengan cepat pergi ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Huang Long dengan cepat berbisik, "Wang Lin, ikuti dengan cermat." Dengan itu, tubuhnya melesat seperti anak panah dan masuk ke celah. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti di belakang mereka. Pada saat itu, tornado menghantam lagi. Raungan menggelegar muncul saat tornado menghantam layar cahaya. Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang nyaris tidak tahan.
Wang Lin memasuki celah. Setelah dia keluar dari celah, dia muncul lagi di atas panggung di puncak pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel yang berbeda sambil melantunkan beberapa nyanyian yang rumit. Di 6 pilar batu giok putih lainnya duduk 6 tetua bangunan pondasi lainnya. Setiap wajah mereka pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid batin di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi oleh Sekte Heng Yue adalah ini." Dengan itu, dia memuntahkan seteguk energi inti ke dalam pilar putih. Tubuh Huang Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu menuju jembatan kembali ke puncak Heng Yue. Itu mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku pada serangan ketiga ini. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia memuntahkan mulut penuh energi Nas Chen Sol ke bukit kecil dan tumbuh 10 kali ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan keras, salah satu pilar batu giok putih pecah dan penatua bangunan fondasi di atas pilar putih mengeluarkan darah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.